Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Eko Agustuswanto. Mohon izin pada saat ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana agar kita lebih mudah memahami kerangka dasar kurikulum merdeka ya. Jadi ini saya buat dalam bentuk konsep sederhana yang mana nanti kita akan melihat bagaimana perubahan atau perbedaan kurikulum merdeka yang secara mendasar ini jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ya. Jadi biasanya ada pertanyaan, apa sih dan bagaimana sih kurikulum merdeka itu, apa sih yang membedakan konsep dasar daripada kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Eko Agustuswanto di subscribe Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar selalu dapat informasi atau update video-video dari channel Eko Agustuswanto. Jadi kerangka dasar kurikulum merdeka ini kita flashback pada tujuan daripada kurikulum merdeka itu adalah tercapainya profil pelajar Pancasila ya, tercapainya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang termuat dalam profil pelajar Pancasila tersebut, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah dimensi-dimensi atau 6 dimensi yang ada melekat pada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita dalam mewujudkan tujuan daripada kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila tersebut? Ada aspek-aspek atau hal-hal yang harus kita lakukan di dalam pengelolaan satuan pendidikan. Di antaranya adalah terkait dengan ditunjang dengan adanya budaya sekolah ya, budaya sekolah. Tentunya masing-masing sekolah, masing-masing satuan pendidikan memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, adapun budaya sekolah ini itu dalam bentuk yaitu pembiasaan yang ada di sekolah ya, pembiasaan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu hormati, selain budaya sekolah yaitu adalah ditunjang dengan ekstrakurikuler ya. Saya kira kalau masalah ekstrakurikuler ini juga sudah sangat lazim, sudah sangat biasa dengan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Ada ekstrakurikuler ini adalah dalam rangka yaitu pengembangan minat dan bakat ya. Jadi bagaimana minat bakat daripada peserta didik atau pelajar kemudian dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya adalah kegiatan atau intrakurikuler ya, yang ini adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan pembelajaran yang ada di sekolah atau yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Dan ini juga biasanya kan sudah ada ya, artinya pada kurikulum sebelumnya ya, intrakurikuler ini jelas sudah dilakukan dan menjadi salah satu inti daripada pengelolaan pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuan daripada intrakurikuler ini itu adalah berbasis pada capaian pembelajaran ya, pada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu sendiri kalau kita gambarkan dengan kurikulum sebelumnya, misalkan kurikulum 13 itu adalah layaknya kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar. Kalau dalam kurikulum merdeka ini disebut sebagai capaian pembelajaran, yang di sini terkait dengan capaian pembelajaran ini diatur dalam BSKAP ya, BSKAP nomor 033/KR/2022. Nah, dari capaian pembelajaran ini kemudian dapat diturunkan menjadi, pertama adalah ATP. ATP itu adalah alur dan tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum merdeka namanya ATP atau alur dan tujuan pembelajaran, tetapi kalau di kurikulum 13 itu biasa disebut sebagai
silabus ya, hanya saja ada format-format yang sedikit berbeda, tetapi pada prinsipnya itu adalah sama alur tujuan pembelajaran dan silabus tersebut. Kemudian dari ATP itu nanti diturunkan lagi menjadi MA atau modul ajar ya, MA atau modul ajar. Kalau di dalam kurikulum Merdeka namanya modul ajar atau MA ini ya, MA ini, tetapi kalau sebelumnya sebenarnya ini adalah MA ini kalau dalam kurikulum sebelumnya yaitu adalah dengan RPP ya, rencana program pembelajaran. Jadi ini adalah MA ini kalau dalam kurikulum sebelumnya itu adalah disebut sebagai RPP. Nah, kemudian inilah adalah inti atau yang membedakan dalam kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka, yaitu dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya profil pelajar Pancasila ini kalau pada kurikulum-kurikulum sebelumnya itu sudah juga dimuat ya. Ada juga dulu namanya program atau penguatan karakter ya. Penguatan karakter kalau dalam kurikulum sebelumnya itu ya pendidikan karakter ya, penguatan pendidikan karakter. Nah, kalau di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila tersebut, kalau misalkan pada kurikulum sebelumnya terkait dengan pendidikan karakter itu termasuk dalam ya perangkat ajar ya, tapi action nyatanya atau eksekusinya memang tidak begitu tampak. Namun ketika di kurikulum Merdeka ini adalah yang prinsip mendasar perbedaannya adalah penguatan karakter atau profil pelajar Pancasila ini dalam bentuk aplikasinya atau implementasinya itu sangat tampak, bahkan di sini teralokasikan untuk menjadi sebuah proyek ya, sebuah proyek. Nah, dalam kalau tadi intrakurikuler itu basisnya adalah capaian pembelajaran. Kalau di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan P5 itu berbasis tema. Nah, nanti apa saja tema-tema yang ada pada P5 atau profil pelajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut ini bisa akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi ini nanti akan ada yang namanya berbasis tema. Nah, dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut, kalau tadi di intrakurikuler ini terakhirnya nanti akan kita buat yang namanya MA atau modul ajar. Itu kalau di proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu adalah nanti kita akan membuat yang namanya proyek atau modul proyek ya, modul proyek. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, keempat aspek inilah yang harus benar-benar dilaksanakan dalam rangka yaitu untuk menuju profil pelajar Pancasila ini ya. Jadi mulai budaya sekolah, kemudian ekstrakurikuler, intrakurikuler maupun kokurikuler yang dalam bentuk P5 ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, keempat aspek inilah yang harus dipenuhi dalam penyusunan atau dalam pelaksanaan atau implementasi ya kurikulum Merdeka. Nah, terkait dengan intrakurikuler ya, kalau capaian pembelajarannya tadi diatur dalam BSKAP ini ya, pada standar kurikulum dan asesmen pendidikan nomor 033-H-KR-2022. Nah, dalam pengelolaannya nanti ada ya namanya panduan pembelajaran dan asesmen. Ini sudah ada dalam bentuk e-book, bisa di-download ya, bisa dipelajari terkait dengan bagaimana panduan pembelajaran yang ada dalam kurikulum Merdeka ini dengan capaian-capaian pembelajaran yang diatur dalam BSKAP nomor 33. Kemudian adapun untuk pelaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diatur dalam panduan P5 ya. Ini juga ada e-booknya. Di sana diatur ya terkait dengan dimensinya, terkait dengan tema, terkait dengan subtema, juga terkait dengan juga asesmen bagaimana cara mengakses daripada P5 tersebut ya. Nah,
Kalau kita terkait dengan keseluruhan profil pelajar Pancasila itu seperti apa, itu ada atau diatur dalam BSKAP ya, dan standar kurikulum dan hasil pendidikan nomor 9-H-KR-2022. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini ya, dokumen-dokumen yang akan kita siapkan atau kita pelajari ya, kita pelajari sebagai acuan, ini sudah jelas yang ada di sini. Jika kita mempelajari terkait dengan seperti apa profil pelajar Pancasila dan bagaimana aturannya, strukturnya itu ada pada BSKAP nomor 9-H-KR-2022. Terkait dengan intrakurikuler ya, untuk intrakurikulernya sendiri, untuk CP-nya atau capaian pelajarannya itu diatur dalam BSKAP nomor 33-H-KR-2022. Untuk panduannya sendiri termuat dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, sedangkan untuk proyek penguatan profil Pancasila, bagaimana cara menentukan temanya, terus kemudian bagaimana untuk menyusun atau membentuk tim daripada P5-nya, kemudian mengaplikasikannya, asesmennya itu ada pada panduan P5 ya. Bisa nanti saya akan share link daripada dokumen-dokumen tersebut yang bisa kita buat acuan dalam menyusun kurikulum Merdeka. Nanti dalam saya berikan di link pada deskripsi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kurang lebih seperti itu terkait dengan pemahaman saya terkait dengan kerangka dasar kurikulum Merdeka ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang berkenan atau misalkan ada saran kritik daripada apa yang saya sampaikan tadi, bisa disampaikan kepada di dalam kolom komentar ya. Baik, terima kasih, semoga saya bermanfaat Bapak Ibu. Salam santun, semangat belajar, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.